wabah pandemi corona seperti ini, Ibu ingatkan kalian untuk tetap menjaga jarak, yaitu dengan menerapkan 3M. Ya, baik sebelum kita melanjutkan, Ibu minta kesediaan Nona ini untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air, maka kita menyanyikan salah satu lagu, yaitu Garuda Pancasila. Silakan Nona dan Sarah pimpin dalam menyanyikan lagu. Yang lain diharap berdiri. Pisang, jagung, ubi, pepaya. Intinya ada banyak. Nah, karena keanekaragaman hayati kita sangat banyak, terdiri dari banyak hewan dan banyak tumbuhan, seperti yang tadi sudah disebutkan, maka untuk mempelajarinya itu sangat susah, sehingga para ahli harus membuat kelompokan. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian perhatikan gambar ini. Tampil pada layar di depan. Kira-kira gambar itu adalah gambar di mana? Pasar. Gambar di pasar. Ini kutanyakan adalah kenapa sehingga di pasar barang-barang itu tidak dihambur seperti itu, dibuang sembarangan. Ataukah kalian pernah ke pasar kan? Ya. Di sini juga ada pasar kan? Ya. Pasar apa? Barang-barang di pasar itu apakah dibuang sembarangan ataukah disusun dengan baik? Disusun. Ya, kira-kira siapa yang mau sebutkan atau jelaskan alasan mengapa sehingga barang-barang itu harus disusun? Silakan angkat tangan. Sahrudin Batok. Agar pembeli bisa mengetahui barang yang berada di sini. Ya, untuk memudahkan pembeli di dalam mencari barang-barang. Kalau barang-barangnya hanya dihambur seperti itu, pasti pembelinya juga akan kesusahan dalam mencari barang-barang. Ya, mencari barang-barang yang hendak dibeli. Begitu juga dengan makhluk hidup. Kalian bayangkan kalau makhluk hidup yang begitu banyak, ada begitu banyak hewan, ada begitu banyak tumbuhan yang ada di alam semesta ini. Kalau kita tidak mengelompokkannya, maka pasti kita akan sulit di dalam mempelajarinya atau mengenalnya. Ibu andaikan tadi seperti di pasar, kalau barang-barang itu tidak dikelompokkan, kita tidak tahu kita mau cari sayur itu di bagian mana. Oh, yang saya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kompetensi dasar, memahami prinsip-prinsip klasifikasi 5 kingdom dan menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip 5 kingdom. Indikator pencapaian kompetensi ada 3, yaitu menjelaskan pengertian dan manfaat klasifikasi makhluk hidup, membandingkan ciri-ciri yang memiliki spesies yang diamati, dan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah melalui penerapan model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat dengan tepat menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi 5 kingdom dan menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup, serta memiliki sikap disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan teliti dalam
dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kalian lihat bahwa dalam tujuan pembelajarannya itu tentang model discovery learning. Jadi ada langkah-langkah atau tahapan yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan putarkan video. Kalian silakan mengamati video. Setelah itu kalian membuat pertanyaan dari video yang sudah tampil, sudah nampak di layar. Langkah yang ketiga adalah kalian akan mengumpulkan data. Langkah yang keempat, kalian mengolah data. Langkah yang kelima adalah kalian melakukan pembuktian. Dan langkah keenam adalah kalian melakukan yang namanya menarik kesimpulan dari pembelajaran. Ya, untuk itu yang pertama, Ibu akan menampilkan video. Silakan kalian amati dengan seksama video yang akan Ibu tampilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama Ibu. Di video kali ini Ibu akan membahas materi baru, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, sekarang kita akan membahasnya bersama-sama. Pertama-tama, kita harus mengetahui kenapa sih makhluk hidup itu harus diklasifikasikan. Para ilmuwan biologi telah mengembangkan suatu sistem klasifikasi agar kita. Kira-kira adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Adakah pertanyaan? Tidak ada? Kalau seperti itu kita lanjut pada langkah yang berikut, yaitu kalian akan mengerjakan soal. Jadi pertanyaannya itu Ibu akan berikan, yaitu soal yang ada di dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan. Kelompoknya Ibu sudah bagi ya, jadi kalian sudah duduk secara berkelompok. Maka Ibu akan membagikan LKPD-nya. Gambar, silakan kalian isi pada bagian kolom-kolomnya itu, kalian isi dengan ciri-ciri dan juga berdasarkan ciri-ciri klasifikasi apa yang bisa dihasilkan atau kelompok apa yang bisa dihasilkan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Itu untuk bagian hasil pengamatan dalam tabel. Kemudian silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD bagian J. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Gunakanlah bahan ajar yang sudah dibagikan, ya, bahan ajar dan juga buku yang sudah ada dalam kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan didiskusikan dan dikerjakan. Kelompok 2 namanya, ya, protista. Kelompok 3 namanya jamur. Kelompok 4 namanya virus. Kelompok 5 namanya Tuhan. Ya. Jadi sebentar kalau saat presentasi Ibu sebutkan nama kelompok, maka silakan masing-masing kelompok berunding untuk menunjuk salah satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Ya, untuk waktu selanjutnya silakan kalian mengerjakan soal-soal yang ada menggunakan buku dan juga bahan ajar yang sudah dibagikan. Waktu yang kalian punya adalah 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan.
Kelompok tumbuhan sudah. Ya, waktu masih 5 menit. Silakan diperiksa lagi jawaban kalian. Mungkin masih ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang nyambung. Silakan diperhatikan lagi berdasarkan atau disesuaikan dengan buku sumber dan juga bahan alat yang disediakan ya. Iya. Selesai ya. Sekarang waktunya kalian presentasi hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok yang pertama, yaitu nama kelompoknya adalah Monera. Ya. Jadi ibu membagi nama kelompok kalian berdasarkan klasifikasi 5 pindo. Jadi ada Monera, protista, jamur, virus dan juga tumbuhan dan hewan. Ya, untuk kelompok 1, ibu silahkan Mas Riyani mempresentasikan hasilnya. Pada bagian I, hasil pengamatan gambar 1 dan 2. Sebutkan ciri-cirinya dan juga pengelompokannya. Silakan. Ya, di tempat saja. Berdiri. Kesempatan memberikan kepada saya. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok Monera. Yang pertama, padi. Padi mempunyai ciri-ciri akar serabut, batang tak bercabang, daun pertulangan sejajar, biji berkeping 1. Padi juga termasuk dalam kelompok monokotil, autotrof, dan bahan makanan. Yang kedua, jagung. Sabar. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak. Sama. Ya. Silakan. Yang kedua, jagung. Jagung memiliki ciri-ciri akar serabut, batang tak bercabang, daun pertulangan sejajar, biji berkeping 1. Jagung juga termasuk dalam kelompok monokotil, autotrof, dan bahan makan. Ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ya, pas. Ya. Jadi terima kasih untuk kelompok 1. Kita perhatikan tanaman padi dan jagung. Ya, memiliki ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan, yaitu akar serabut, batang bercabang atau tidak? Tidak bercabang dan bijinya berkeping 1. Biji berkeping 1 maka dikelompokkan dalam monokotil, kemudian dia termasuk bahan makanan. Ya, sekarang ibu lanjutkan ke kelompok 2. Silakan Sahrudin. Presentasikan hasilnya. Kemiri, akarnya tunggang, batang bercabang, daun bertulang menyirik, biji berkeping 2. Kemiri masuk dalam kelompok dikotil, autotrof, bahan obat-obatan. Ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ya. Berarti betul ya, kemiri termasuk biji berkeping 2. Kemudian batangnya bercabang atau tidak? Bercabang. Bercabang dan pertulangan daunnya menyirik. Ya, lanjut. Yang kedua, kenaris. Ya. Akarnya tunggang, batang bercabang, daun bertulang menyirik, biji berkeping 2. Kenaris masuk dalam kelompok dikotil, autotrof, bahan makanan. Ya. Ada tanggapan? Tidak ada ya. Jadi benar sekali ya. Tanaman kenari dia berkeping 2, batang bercabang dan pertulangan daunnya menyirik. Berarti termasuk dalam kelompok dikotil. Kemudian kenari digunakan sebagai bahan makanan. Masuk dalam kelompok bahan makanan dan bersifat autotrof. Berdasarkan hasil diskusi kalian, coba satu orang buat kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Ibu mau dengar dari kelompoknya virus. Coba sebutkan atau berikan kesimpulan. Bukan masker boleh? Klasifikasi adalah suatu bentuk pengelompokan makhluk hidup yang fungsinya untuk apa? Mempermudah dalam mengenal hewan atau mengenal makhluk hidup. Kelompok Monera, kelompok protista, kelompok jamur, kelompok virus dan kelompok tumbuhan.
kalian juga lebih semangat lagi dan lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada materi berikutnya itu, silakan kalian tetap di tempat saja. Untuk materi berikutnya itu kalian akan mempelajari tentang tata nama binomial nomenklatur. Jadi silakan dipelajari pada buku-buku di perpustakaan atau cari lewat internet untuk persiapan pada pertemuan berikut. Aku akan memberikan kalian soal untuk kalian kerjakan. Tidak perlu kertas dan pena ya. Tidak perlu kertas lagi. Nanti silakan kalian mengisi langsung pada lembar jawabannya dengan memberi tanda silang. Ya, memberi tanda silang pada jawaban. Silakan sebelum akhir pembelajaran hari ini satu orang lagi menjadi dalam doa. Nona Mas Rian. Teman-teman semua, saya ajak mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Auzubillah. Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa